warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyimpulkan isi teks berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Teks tanggapan berupa kritik telah kita pelajari sebelumnya. Kali ini kita akan melanjutkannya, yakni menyimpulkan teks tanggapan dalam bentuk sanggahan. Kegiatan yang akan kita lakukan: 1. Mencermati teks tanggapan untuk menyimpulkan sanggahan. 2. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok. 3. Latihan. Marilah kita mulai dengan mencermati teks tanggapan berikut. Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, baik di berita maupun di media sosial. Bahkan melihat pemandangan anak yang masih di bawah umur mengendarai motor juga menjadi hal yang lumrah saat ini. Hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan sebesar 61% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia, yaitu kemampuan dan juga karakter dalam mengemudi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini, mengingat lebih dari setengahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kemampuan dan juga karakter mengemudi manusia. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan, dan perlu dimulai dari diri kita sendiri. Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku karena peraturan tersebut dibuat demi keselamatan bersama, termasuk diri kita sendiri. Orang tua sebaiknya juga dengan bijaksana bisa mendidik anak-anaknya untuk belajar berkendara ketika memang sudah cukup umur dan dianggap sudah memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jangan baru menyesal kemudian ketika hal-hal ini terjadi pada diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Ingat bahwa setiap nyawa sama berharganya. Sebelum menyimpulkan, perlu mengidentifikasi teks terlebih dulu seperti pada pertemuan sebelumnya. Menjawab pertanyaan identifikasi, apa yang ditanggapi? Jawabnya, anak di bawah umur mengendarai motor. Siapa yang menanggapi? Jawabnya, anonim, karena tidak ada tertulis nama penanggap. Di mana peristiwa itu terjadi? Jawabnya, Indonesia. Kapan peristiwa itu terjadi? Jawabnya, tidak jelas kapan peristiwa terjadi, hanya tertulis saat ini. Apa bentuk tanggapannya? Jawabnya, sanggahan, mengungkapkan ketidaksetujuan anak di bawah umur mengendarai motor karena sangat mengkhawatirkan. Bagaimana cara menanggapinya? Jawabnya, diawali dengan konteks terjadi kecelakaan lalu lintas. Anak-anak mengendarai motor menjadi hal lumrah padahal sangat mengkhawatirkan. Diikuti deskripsi hampir 3 orang meninggal setiap jam. Hal tersebut menandakan kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini. Diakhiri dengan penilaian. Sehubungan bentuk tanggapannya adalah sanggahan, mari kita simpulkan sanggahan dalam satu paragraf dengan cara merangkai jawaban tersebut. Ini merupakan contoh simpulan dalam satu paragraf. Anak di bawah umur mengendarai motor sudah biasa padahal sangat mengkhawatirkan, kata penanggap yang anonim.
Ia juga mengatakan bahwa setiap 1 jam terjadi 3 orang meninggal akibat kecelakaan. Hal tersebut disebabkan kesadaran akan keselamatan berkendara masih rendah. Penanggap juga mengatakan orang tua sebaiknya juga dengan bijaksana bisa mendidik anak-anaknya untuk belajar berkendara ketika memang sudah cukup umur dan sudah bisa bertanggung jawab. Kita lanjutkan untuk menyimpulkan sanggahan dalam bentuk kalimat. Kesimpulan satu paragraf tersebut bisa kita ringkas menjadi satu kalimat sebagai berikut. Penanggap tidak setuju anak di bawah umur mengendarai motor karena sangat mengkhawatirkan dan bisa menyebabkan korban jiwa. Sebaiknya orang tua membimbing anaknya untuk berkendara setelah cukup umur dan bisa bertanggung jawab. Untuk meningkatkan keterampilan kita dalam menyimpulkan teks tanggapan bentuk sanggahan, mari kita latihan. Cermati teks berikut, kemudian simpulkan teks tanggapan yang berbentuk sanggahan. Aplikasi streaming musik, Spotify, masih menjadi favorit penikmat musik untuk mendengarkan lagu-lagu favorit. CEO Spotify, Daniel Ek, mengambil kebijakan menaikkan harga paket berlangganan untuk layanan musik streaming. Pelanggan Spotify akan mengalami kenaikan harga pada tahun 2023 mendatang, tetapi tidak jelas berapa kenaikannya. Ek mengatakan bahwa langkah ini bagus untuk keberlangsungan perusahaan. Setelah menaikkan harga di lebih dari 46 pasar di seluruh dunia, ia akan menaikkan harga untuk pasar yang lebih besar, dimulai dari pasar Amerika Serikat. Spotify sendiri baru saja membukukan pendapatan kuartal ketiganya. Dilaporkan bahwa perusahaan berhasil meraih peningkatan pengguna aktif dan pelanggan berbayar, serta peningkatan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan. Diluncurkan pada tahun 2011, Spotify telah membebankan biaya $9,99 AS, Rp155.000 untuk langganan premium individualnya. Sejumlah pihak menilai keputusan Spotify ini mengikuti jejak para pesaingnya Apple Music dan YouTube. Seperti dilansir dari Metro, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022, pada hari Senin, Apple mengatakan bahwa mereka meningkatkan harga langganan Apple Music dari $9,99 AS, Rp155.000 menjadi $10,99 AS, Rp170.000, karena meningkatnya biaya lisensi musik. Pekan lalu, YouTube mengumumkan bahwa mulai November, paket keluarga premiumnya akan melonjak dari $17,99 AS, Rp279.000 menjadi $22,99 AS, Rp357.000 di AS dan Kanada. Namun, raksasa streaming itu juga tampaknya sedang mengerjakan tingkat platinum dengan label harga $20-30 AS, Rp400 ribuan per bulan dengan akses ke hi-fi dan berbagai fitur lainnya. Saya kurang setuju dengan adanya kenaikan harga yang terjadi selama periode inflasi cepat di seluruh dunia yang memaksa bisnis untuk menaikkan harga. Karena, hal ini masih harus dilihat apakah pengguna akan bersedia membayar harganya, terutama di tengah krisis biaya hidup global seperti sekarang ini. Baiklah, anak-anak. Selamat berlatih. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya langsung ke guru Anda, atau Anda bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mari kita tutup dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu ya sahabat pintar pertemuan kita.
Tayangan tadi semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali pada video-video yang akan datang yang tentunya akan lebih menantang. Mohon maaf atas kehilapan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.